I'm always on your left. And right now you're getting on my last nerve. Switch. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari lahirnya APRA. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya pemberontakan APRA yaitu diakibatkan oleh peleburan Kenil ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Seperti halnya latar belakang dari lahirnya peristiwa Andi Ajis maupun Republik Maluku Selatan, dampak peleburan Kenil ke dalam APRIS memiliki efek yang besar bagi keamanan di wilayah Indonesia di tahun 1950. Hasil KMB yang memaksa Kenil untuk berada di antara dua pilihan, bersedia untuk didemobilisasi atau bergabung sebagai bagian dari APRIS, mengakibatkan keraguan bagi sebagian kalangan mantan Kenil. Karena sejarah permusuhan Kenil dan TNI semasa Perang Revolusi hingga isu diskriminasi terhadap mantan tentara Kenil. Situasi gamang bagi mantan tentara Kenil Jawa Barat berhasil dimanfaatkan oleh golongan kolonialis yang berhasrat untuk mengamankan kepentingan ekonominya, serta Raymond Westerling, mantan Kapten Korps Specialtruppen yang sebelumnya dipecat oleh Jenderal Belanda Simon Hendrik Spoor dengan maksud agar menghindarkan Westerling dari tuntutan kejahatan perang. Westerling mulai menghimpun mantan Kenil dalam kesatuan tentara yang ia namakan sebagai Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Westerling meyakini bahwa penggunaan konsep Ratu Adil akan membawa simpatik masyarakat Indonesia untuk mendukungnya menentang pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan dalam menjalankan aksinya, APRA memiliki dua tujuan, yaitu mempertahankan keutuhan negara Pasundan dan menuntut agar APRA menjadi tentara resmi yang menjaga negara Pasundan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Setelah berhasil mengumpulkan mantan tentara Kenil yang ia konsolidasikan ke dalam APRA, Raymond Westerling mulai menyusun rencana untuk melaksanakan kudeta terhadap pemerintah Indonesia. Tanggal 25 Desember di tahun 1949, Westerling menghubungi Burman van Vreden, panglima tertinggi Belanda yang kala itu diserahi tanggung jawab penyerahan kedaulatan Indonesia, di mana Westerling mengabarkan bahwa ia bersama dengan APRA akan melaksanakan kudeta kepada Soekarno setelah dilaksanakannya serah terima kedaulatan Belanda kepada Indonesia di tanggal 27 Desember di tahun 1949. Van Vreden memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Peringatan Van Vreden yang tidak diiringi dengan perintah penangkapan Westerling adalah suatu kesalahan besar, karena kurang dari 1 bulan kemudian terbukti bahwa Westerling melaksanakan niat jahatnya yang membawa malapetaka baru bagi bangsa Indonesia, terutama untuk TNI dari Divisi Siliwangi. Di tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim sebuah surat ultimatum kepada pemerintah RIS untuk menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Dan apabila pemerintah RIS tidak memenuhi ultimatum tersebut dalam kurun waktu 7 hari, maka akan timbul sebuah perang besar. Mendengar ultimatum tersebut, maka Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat bersikap tegas dengan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling serta mengutus Juanda di tanggal 20 Januari tahun 1950 untuk pergi ke negeri Belanda dan meminta kepada Belanda agar pasukan elit Regiment Specialistruppen atau RASTI yang dipandang sebagai kekuatan inti APRA untuk secepatnya dievakuasi dari Indonesia. Namun, niatan Belanda untuk mengevakuasi pasukan RASTI gagal terlaksana karena APRA telah terlebih dahulu melancarkan aksi pemberontakan pertamanya di tanggal 23 Januari tahun 1950. Bermodalkan 800 tentara yang diantaranya adalah 300 anggota Kenil bersenjata lengkap, mereka akhirnya menyerang kota Bandung di pagi hari.
Pertempuran yang tidak seimbang terjadi antara pasukan dari Divisi Siliwangi yang berjumlah 18 tentara yang harus menghadapi 150 tentara APRA. Pasukan APRA menembak secara membabi buta setiap militer yang mereka temui di jalan, dan pada pagi hari itu 94 anggota TNI harus tewas, termasuk Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong. Sedangkan sisa pasukan APRA bergerak menuju Jakarta dan merencanakan untuk menyerang gedung Kabinet RIS yang sedang bersidang, menangkap menteri-menteri RIS dan juga membunuh Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu selaku Menteri Pertahanan, Ali Budiarjo selaku Sekjen Kementerian Pertahanan, dan Kolonel TB Simatupang yang kala itu selaku pejabat Kepala Staf Angkatan Perang. Namun, upaya serangan ke Jakarta gagal total karena bala bantuan Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo urung mengikuti rencana Westerling. Selain itu, kegagalan serangan ke Jakarta juga terjadi karena kesigapan dari tentara APRIS. Sehingga secara keseluruhan, pemberontakan APRA di Bandung dan Jakarta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Westerling. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir dari pemberontakan APRA. Untuk mengatasi pemberontakan APRA, pemerintah RIS bergerak cepat dengan mengirim pasukan APRIS untuk menghentikan pergerakan APRA. Bala bantuan dikirim ke Bandung untuk mendesak APRA meninggalkan kota Bandung. Hatta serta Komisaris Tinggi Belanda untuk Indonesia, yaitu adalah Dr. H.M. Hirschfeld, mengadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan agar Belanda segera mendesak Westerling serta APRA untuk keluar dari kota Bandung. Tentara APRIS bersama dengan rakyat terus mengejar gerombolan APRA yang mundur dari kota Bandung dan berhasil untuk melumpuhkan mereka. Dan dalam proses penangkapan gerombolan APRA, diketahui bahwa pemberontakan APRA tidak hanya didalangi oleh aktor tunggal, namun ada aktor lain yang turut serta dalam merencanakan pemberontakan kepada pemerintah. Sultan Hamid II, Sultan Pontianak yang pernah menjadi ajudan dari Ratu Belanda dan ketua dari Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO dan perancang lambang Garuda, ternyata turut andil dalam rencana pembunuhan di Jakarta. Tindakan Sultan Hamid II didasari atas rasa kekecewaan terhadap RIS karena ia diposisikan dalam struktur pemerintahan yang hanya sebagai menteri negara tanpa portofolio, sebuah jabatan menteri yang tidak membawahi kementerian tertentu dan bersifat seremonial. Ia yang merupakan lulusan Kenil merasa lebih pantas untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan dibandingkan dengan Hamengkubuwono ke-9 yang berlatar belakang pendidikan sipil. Sultan Hamid II akhirnya tertangkap di tanggal 5 April tahun 1960. Berbanding terbalik dengan nasib Sultan Hamid II, Westerling yang melihat APRA semakin di ujung tanduk memutuskan untuk melarikan diri, dan berkat bantuan Belanda, Westerling berhasil untuk meloloskan diri ke Singapura dan berakhir selamat sampai ke Belanda. Sebelum menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut, perkenalkan, nama saya Emrana Reguna dari kelompok 4 kelas 12 5. Jadi kesimpulannya adalah 1. Latar belakang. Pemberontakan APRA dipicu oleh peleburan KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Para mantan KNIL merasa dirugikan dan diprovokasi oleh Westerling, mantan kapten KNIL yang membentuk APRA untuk melawan pemerintah RIS. 2. Jalannya pemberontakan. Pemberontakan dimulai dengan rencana kudeta oleh Westerling pada 25 Desember 1949 dan serangan ke Bandung pada 23 Januari 1950. APRA menyerang kota Bandung dan merencanakan serangan ke Jakarta, namun gagal dalam upaya tersebut. 3. Akhir pemberontakan diakhiri dengan keberhasilan pemerintah RIS dan mengusir APRA dari Bandung, penangkapan Sultan Hamid II, dan pelarian Westerling ke luar negeri. Dampaknya termasuk percepatan runtuhnya RIS dan meningkatnya dorongan untuk persatuan kembali menjalani negara kesatuan. Ini adalah kesimpulan dari tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang perlu dipahami dalam konteks sejarah Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pemberontakan Andi Ajis yang bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6 karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. 30 Maret 1950, sebenarnya Kapten Andi Ajis bersama dengan pasukan yang ada di bawah komandonya sudah menggabungkan diri ke dalam APRIS pada upacara resmi di depan Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Kapten Andi Ajis adalah bekas ajudan Presiden NIT di Makassar. Ternyata kurang dari 1 minggu setelah penggabungan itu, Andi Ajis melakukan pemberontakan. Motifnya adalah menolak masuknya APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pada waktu itu situasi politik di Makassar memang tidak stabil, akibat adanya demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Kelompok anti-federal menuntut agar NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan RI, sedangkan kelompok pro-federal berdemonstrasi untuk mempertahankan NIT. 5 April 1950, dalam suasana politik yang cukup tegang itu terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Kesatuan TNI atau APRIS ini di bawah pimpinan Mayor Hafi Worang. Berita ini mengkhawatirkan pasukan bekas Kenil yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Ajis. 5 April 1950, pada pukul 5 pagi, Andi Ajis dan pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke pasukan Belanda dan Kenil menyerang markas APRIS di Makassar. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan APRIS. Karena itu dengan mudah mereka berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS atau TNI jatuh menjadi korban, dan beberapa orang perwira, termasuk Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta, ditawan. 7 April 1950, untuk menghadapi pemberontakan Andi Ajis, pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. 8 April 1950, pemerintah mengultimatum Andi Ajis agar dalam waktu 2x24 jam melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga diperintahkan mengonsiasi pasukannya, mengembalikan senjata-senjata yang mereka rampas, dan membebaskan semua tawanan. Ultimatum itu ditanggapi Andi Ajis. Setelah batas waktu terlampaui selama 3 hari, ia berjanji akan ke Jakarta pada tanggal 13 April 1950. Akan tetapi atas desakan Somokil, janji itu diingkarinya dan karena itu ia dianggap pemberontak. 15 April 1950, Andi Ajis menyerahkan diri kepada Letnan Kolonel Moko Ginta, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili. Sementara itu, Batalion Worang yang belum sempat mendarat di Makassar meneruskan perjalanan ke Jeneponto dan mendarat dengan dikawal oleh korvet Banteng dan Hang Tuah. 21 April 1950, pasukan Worang kemudian bergerak ke arah Makassar dan berhasil memasuki kota tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak. 26 April 1950, pasukan ekspedisi di bawah Kolonel A.E. Kawilarang mendarat di pantai timur, tenggara, dan barat Sulawesi Selatan. Pasukan ini berkekuatan lebih kurang 12.000 personel, diangkut oleh 12 kapal yang juga membawa 2 tank pendarat. Kapal-kapal itu antara lain korvet Hang Tuah, Banteng, dan Raja Wali. Untuk membantu kelancaran operasi di darat, APRIS mengerahkan 2 pesawat pengebom B-25 Michel. Markas komando APRIS ditempatkan di Makassar. Di samping kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pihak Kepolisian Pusat di Jakarta mengerahkan 2 kompi mobil brigade yang berasal dari Jawa Timur. Dengan datangnya pasukan ekspedisi ini, keamanan di Makassar berhasil dipulihkan. Akan tetapi situasi aman itu tidak berlangsung lama, sebab di dalam kota masih terdapat pasukan KL dan Kenil yang menunggu penarikan keluar kota Makassar. Pasukan KL dan Kenil ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS. Provokasi mereka semakin lama semakin meningkat. Lebih dari itu, mereka mulai berani melancarkan serangan menembaki pos-pos APRIS, terutama asramanya yang berada di Kampe Memkis dan Tangsi Mato Angin. Keduanya terletak di kota bagian selatan. 15 Mei 1950, pertempuran antara Kenil dan APRIS atau TNI meletus. Dalam pertempuran tersebut, APRIS berhasil memukul mundur pasukan lawan. Sore harinya pertempuran umum berhenti setelah KL atau Kenil merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan APRIS atau TNI.
Kemudian pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-tangsi Kenil itu karena mereka tetap bersifat provokatif, seperti show of force dengan berkendaraan truk dan panser lewat di tengah kota untuk memancing bentrokan bersenjata. 18 Mei 1950, untuk mengatasi kemelut tersebut, diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan Kenil. Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, sedang pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam perundingan itu, disepakati untuk melakukan penjagaan bersama oleh polisi militer dari pihak APRIS atau TNI dan militer politie dari pihak Kenil di daerah tangsi-tangsi Kenil. Di daerah tersebut Kenil tidak boleh keluar dan sebaliknya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan patroli bersama. 1 Agustus 1950, hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama beberapa bulan. Pertempuran berkobar lagi. Penyebabnya ialah tindakan anggota Kenil menembak mati seorang perwira APRIS, Letnan Jan Ekel. Perwira ini baru datang dari daerah Nusa Tenggara karena tidak mengetahui adanya peraturan mengenai garis demarkasi. Ia memasuki daerah Kenil atau KL. 5 Agustus 1950, pertempuran meletus petang hari ketika markas staf Brigade Garuda Mataram secara tiba-tiba diserang oleh Kenil atau KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsinya masing-masing di Kamp Menkis dan Mato Angin. Di sini Kenil dan KL kemudian terkepung. Serangan umum dilakukan oleh APRIS dengan mengikut sertakan unsur-unsur infanteri maupun artileri, serta kekuatan udara dan laut. 8 Agustus 1950, Kenil dan KL sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat kritis, KL dan Kenil minta berunding. Perundingan diadakan antara Kolonel A.E. Kawilarang dan Mayor Jenderal C. Velar dari KL dan Kenil. Hasil perundingan ini ialah kedua pihak setuju menghentikan tembak-menembak, dan dalam waktu 2 hari pasukan KL dan Kenil harus sudah meninggalkan Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farik Habib Mufti. Saya dari kelas 12.5 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950 di Makassar dimulai setelah Andi Aziz dan pasukannya bergabung dengan APRIS, lalu menolak kedatangan pasukan TNI dari Jakarta dan menyerang markas APRIS. Situasi di Makassar saat itu sangat tegang karena adanya demonstrasi dari kelompok pro-RI dan kelompok federal. Andi Aziz mengklaim bahwa pasukan TNI yang datang mengancam kedudukan pasukan bekas KNIL yang dipimpinnya. Pada 25 April 1950, Andi Aziz dan pasukannya menyerang markas APRIS di Makassar dengan kekuatan yang jauh melebihi APRIS, sehingga mereka berhasil menguasai kota. Pemerintah Indonesia kemudian mengirim pasukan ekspedisi di bawah pemimpinan Kolonel Kawilarang. Andi Aziz sempat diultimatum untuk menyerahkan diri dan mengembalikan senjata yang dirampas, namun ia ingkar janji. Setelah Andi Aziz menyerahkan diri pada 15 April 1950, pasukan ekspedisi berhasil mengembalikan keamanan di Makassar. Meskipun begitu, bentrok terus berlanjut antara pasukan APRIS dan KNIL yang tidak puas dengan perjanjian. Situasi ini baru stabil pada 8 Agustus 1950 setelah perundingan yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak dan menarik pasukan KNIL serta KL dari Makassar. Terima kasih. RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan negara yang didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950. Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Lalu, bagaimana sih awal mula pendirian negara RMS ini? Perlu kalian tahu juga, RMS sampai saat ini masih ada loh. Kalau ngomongin RMS, nggak bisa dilepaskan dari sistem federal negara kita dulu guys. Untuk membahas RMS, kita wajib tahu bentuk negara kita dulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda hingga pertengahan 1950.
Nah, tadi saya mengatakan tentang negara Indonesia Timur. Ya, ini merupakan negara bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu tuh negara kita berbentuk federasi, ya kayak Amerika atau Malaysia gitu. Pasca agresi militer Belanda II, sudah mulai banyak berdiri negara-negara federal yang bisa dibilang negara boneka Belanda, seperti negara Pasundan, negara Borneo, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. RI saat itu hanya menyisakan Yogyakarta dan sebagian Sumatera saja. Bahkan setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949 ditandatangani, negara kita masih berbentuk federasi di bawah Uni Indonesia Belanda. Tapi bedanya bangsa kita sudah diakui kedaulatan wilayahnya dari Sumatera hingga Maluku. Kita bersama Belanda mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Soekarno yang sebelumnya adalah Presiden RI diangkat menjadi Presiden RIS. Di sini RI merupakan negara bagian dari RIS ya. Setelah beberapa bulan berbentuk federasi, muncul gagasan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Pastinya ada pihak-pihak yang kontra dengan gagasan membentuk negara kesatuan. Salah satunya yaitu Christian Sumokil. Sumokil saat itu merupakan jaksa agung di negara Indonesia Timur. Ketika wacana kembali ke bentuk negara kesatuan muncul, jelas Sumokil menolak keras hal tersebut. Ia seakan tidak ingin kehilangan posisi di negara Indonesia Timur. Ia ingin NIT tetap berdiri. Ia tak ingin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dari Pulau Jawa masuk ke wilayah NIT. Sumokil adalah orang di balik gerakan Andi Aziz yang meletus di Makassar pada 5 April 1950. Setelah pemberontakan Andi Aziz dan pasukan bekas KNIL dinilai gagal, ia lantas terbang ke Ambon menggunakan pesawat militer Belanda. Ia tiba di Ambon pada 13 April 1950. Saat itu kota Ambon dikuasai oleh bekas pasukan KNIL. Nah, kalau kalian nggak tahu KNIL itu apa, KNIL merupakan kepanjangan dari Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pasca KMB, otomatis KNIL dibubarkan. Dan kemudian APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikatlah yang menaungi keamanan negara. Banyak juga mantan anggota KNIL yang bergabung dengan APRIS. Namun banyak pula yang menolak bergabung dengan APRIS. Mereka melakukan penolakan keras ketika APRIS masuk ke NIT. Melihat banyaknya pasukan yang sepaham dengannya dan juga ribuan warga Ambon yang berkeinginan mendirikan negara baru, akhirnya Sumokil bersama orang-orang lokal Ambon segera mendirikan negara baru. Saat itu, Johannes Manuhutu yang menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan didesak untuk segera memproklamirkan berdirinya negara Republik Maluku Selatan. Di bawah tekanan pasukan-pasukan bekas KNIL, Manuhutu kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan, de facto dan de jure, yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan RIS, ucap Manuhutu sebagai proklamator. Kemudian Manuhutu diangkat menjadi presiden pertama RMS. Lalu bagaimana dengan Sumokil? Apa jabatannya? Saat itu Sumokil belum memiliki pengaruh yang kuat di Ambon, tak sekuat Manuhutu. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RMS. Johannes Manuhutu hanya menjadi presiden selama 14 hari saja, terhitung hingga 3 Mei 1950. Kemudian ia mengucap sumpah kembali setia kepada Ibu Pertiwi. Sumokil lantas mendapatkan jabatan tertinggi di RMS sebagai presiden. Bekas anggota KNIL yang turut dalam pembentukan RMS pun kemudian naik pangkat tinggi. RMS pun resmi berdiri. Wilayah RMS yang diklaim antara lain Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru yang merupakan pulau-pulau besar di bagian Maluku Selatan. Ibu kotanya adalah Ambon. Ini adalah bendera RMS yang dipakai hingga 2011. Setelah tahun 2011, RMS memiliki bendera yang didominasi warna merah dan strip biru putih hijau di kiri bendera. Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama Pombo. Lagu kebangsaan RMS adalah Maluku Tanah Airku.
berdirinya negara RMS tak semerta-merta berjalan mulus. Pejabat-pejabat RMS sadar bahwa mereka akan ditentang habis-habisan oleh nasionalis kaum Republik, dan yang ditakutkan adalah serangan dari tentara APRIS yang akan menghancurkan gerakan-gerakan separatis. RMS pun memperkuat pasukannya. Bekas sersan tentara KNIL diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang RMS, seperti Dance Samson, Thomas Nusi, Sopakua, dan lain-lainnya. Ratusan bekas anggota KNIL dengan dibantu ribuan pemuda bersenjata tombak dan panah kemudian menjadi kekuatan inti militer RMS. Dengan semakin kuatnya militer RMS, wajar saja jika mereka cukup disegani oleh APRIS atau TNI. Hal ini cukup membuat Presiden Soekarno pusing, dikarenakan darah saudara sebangsa mungkin akan berjatuhan karena konflik kepentingan. Untuk mengatasi separatisme di Maluku, Presiden Soekarno mengambil langkah diplomasi damai dengan mengirim tim yang diketuai oleh putra daerah Maluku yaitu Johannes Leimena. Namun, upaya mediasi gagal. Sumokil dan pengikut-pengikutnya menolak ajakan persatuan tersebut. Jalan damai dirasa buntu. Presiden Soekarno selaku Panglima tertinggi mau tak mau harus menindak tegas Sumokil CS dengan menerjunkan pasukan TNI. Lalu bagaimanakah nasib keris Sumokil? Perkenalkan, nama saya Nazwa Alia Putri, kelas 12-5, kelompok 4. Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh mantan prajurit KNIL dan kelompok pro-Belanda, termasuk Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Tujuannya adalah memisahkan Maluku dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan membentuk negara sendiri. Soumokil terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz dan memindahkan pasukan KNIL dari Makassar ke Ambon untuk mendukung gerakan RMS. Upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pemberontakan dengan damai gagal, sehingga akhirnya dilakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Dwi Mevi Shantika dari kelompok 4. Pada 3 November 1950, pasukan Indonesia berhasil menguasai Ambon dan Benteng Victoria, menaklukkan RMS. Pemerintahan RMS pindah ke Pulau Seram. Namun pada 1963, Soumokil ditangkap dan dihukum mati pada 12 April 1966. RMS kemudian beroperasi di pengasingan Belanda, dipimpin oleh Johan Manusama. Pada 1970-an, kelompok pendukung RMS melakukan serangkaian penyanderaan di Belanda. Hingga kini, RMS tetap beroperasi sebagai gerakan di pengasingan.